apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Haris Munarif dari Forum News Network. Saya akan mengajak Anda berbincang-bincang dengan Bung Rocky Gerung tentang sebuah buku yang tanggal 1 September nanti akan dirilis. Ini bukunya, buku di Australia dari lembaga di Australia namanya Lowy Institute dan bicara tentang Indonesia. Halo Bung Rocky, sudah lihat bocoran dari rencana buku yang terbit di Australia tentang Presiden Jokowi? Ya, itu selalu ada inisiatif dari jurnalis untuk menguraikan perspektifnya sebagai pengamat yang tahu detail. Jadi itu keuntungannya karena si penulis bukunya, siapa tadi namanya? Benjamin Bland, ya. Ben itu pernah lama memantau perekonomian Indonesia sebagai wartawan dari Financial Times, dan muter-muter di Asia. Jadi dia tahu operasi bisnis dari yang biasa disebut oligarki atau taipan, dan mungkin itu yang dia jadikan sebagai pedoman untuk menulis versi jurnalis dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ya, ini judulnya menarik ini ya, Man of Contradiction gitu. Judulnya Man of Contradiction. Ya, Man of Contradiction. Jadi Joko Widodo and the struggle to remake Indonesia. Jadi, waduh, gagah ini judulnya. Saya nggak tahu bagaimana terjemahnya dalam bahasa Indonesia itu, Man of Contradiction. Kalau contradiction itu bagus di dalam logik, di dalam berpikir, karena kita ingin mengadu dalil supaya timbul sesuatu yang bermutu. Tapi kalau judulnya dipakai sebagai buku Man of Contradiction, nanti terjemahan Indonesia jadi orang yang tak punya prinsip gitu, karena dia sendiri tidak punya pegangan. Kan itu image-nya kan, Man of Contradiction artinya orang yang nggak bisa dipegang gitu, karena ya kontradiksi terus, pegang A dia bikin B, pegang B dia bikin C gitu kan. Ya. Jadi itu buku yang agak sulit untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Iya. Apalagi kalau disebut itu biografi presiden. Ya. Kan bayangin ada biografi Pak Harto itu Smiling General. Smiling General, ya. Ada biografi dari Pak Bung Karno, judulnya dulu yang diceritain pada Cindy Adams itu kan, Soekarno as told to Cindy Adams segala macam, Putra Sang Fajar, kan banyak orang nulis buku dengan judul yang memikat. Tapi kalau judul Man of Contradiction itu bisa salah dipahami bahwa Presiden Jokowi adalah orang yang tidak bisa dipercaya gitu, karena judulnya tadi itu. Ya, kalau saya nggak tahu karena bukunya belum terbit kan. Belum terbit. Tadi ada artikel bocoran ya saya lupa tadi. Iya, saya baca artikel Morning Herald kalau nggak salah tadi ya, yang bocorannya tadi ya. Beberapa saya kira biasanya juga di buku online-nya Amazon pasti udah punya reviewnya tuh. Saya baca Morning Herald tadi. Ya, Morning Herald ya. Dia kan menyebutkan di situ kalau saya kira persoalan adalah bagaimana Presiden Jokowi disebutkan bahwa dia ingin membangun Indonesia dengan cara apapun gitu, yang membutuhkan dana besar, dan sayangnya mungkin dalam ini perspektif Australia, dana yang tersedia itu dari Cina. Ini kan kelihatannya kita kan gitu ya, lebih bicara geopolitik global gitu kan. Bagaimanapun kita tentu tidak bisa melepaskan bahwa Australia itu bagian dari lima mata kalau di dalam dunia intelijen, Five Eyes gitu, antara Australia, Selandia Baru, Inggris, Kanada, dan Amerika gitu kan. Saya kira lihatnya dari situ lebih pada perspektif geopolitik global, dan sementara kalau kita amati kan Presiden Jokowi ini kelihatannya agak begitu hirau dengan masalah-masalah geopolitik global, Bung Rocky. Memang ada nada iri sebetulnya dari buku itu, karena Australia kan menganggap dia adalah Asia Putih, kan ada tradisi itu kan. Jadi dia lebih dekat dengan Indonesia, dengan Asia daripada dengan Barat, walaupun kultur politiknya Barat. Jadi secara geostrategi, satu geopolitik, kalau mau lebih today's issue, Australia menganggap kenapa arah
investasi Indonesia adalah mengundang Cina, bukan dia tuh. Padahal di dalam peta besar harusnya perlindungan terhadap Indonesia itu diberikan oleh Australia. Kan Indonesia nggak mungkin minta perlindungan dari Cina kan, karena kultur politik yang ditimbulkan hari-hari ini menganggap bahwa Cina itu punya ambisi ekspansionis. Jadi kenapa tidak bersahabat dengan yang demokratis, yaitu Asia Putih, yang dalam hal ini adalah Australia? Kenapa dengan Cina itu? Apalagi ada soal Cina Selatan yang orang menuntut semacam ketegasan dalam proxy war itu. Jadi saya kira buku itu akan menimbulkan pembicaraan yang menarik nanti kalau sudah diterbitkan. Karena dia mengandung dua hal. Pertama adalah semacam kejengkelan dari Australia. Saya masih menduga itu kejengkelan terhadap kemampuan Indonesia untuk tampil mempertahankan tradisi demokrasi itu. Dan karena itu kemudian buku itu semacam ngeledek bahwa Presiden Jokowi kontradiktif dalam menangani demokrasi, antara otoritarian dan demokrasi, antara ingin kewarganegaraan tapi tidak bisa menyelesaikan problem politik identitas. Jadi seluruh kontradiksi itu memang diperlihatkan oleh penulisnya, si Ben siapa tadi? Bland, ya. Ben Blade itu. Ya, ya. Saya ingat dulu juga wartawan Australia yang dulu nulis, dia wartawan Sydney Morning Herald juga, namanya David Jenkins, yang waktu kita mahasiswa kita baca seluruh keterangan David Jenkins, yang kemudian jadi buku judulnya Suharto and His General. Ya, Soeharto para jenderalnya, ya, David Jenkins. Ya, para jenderal. Ya. Itu isinya adalah analisis tentang bisnis anak-anak Presiden Soeharto dan kepentingan militer yang memanfaatkan bisnis itu. Jadi saya kira bagus sekali kalau wartawan sudah mulai nulis, sehingga dulu kita nggak bisa akses bukunya David Jenkins yang dimulai dengan seri Jenkins Papers, tapi kita bisa dapat itu diam-diam dengan dulu saya nongkrong di Hotel Hilton, lalu tunggu telefax. Biasanya di situ ada telefax, orang bisa baca di situ. Beberapa jurnalis senior juga nongkrong di situ kan, di Peacock, buat dapat bocoran tuh. Nah sekarang kita nggak perlu menunggu bocoran, kita bisa akses nanti. Mungkin dalam 1 minggu Amazon udah terbitin bukunya pakai Kindle atau Google Books itu. Iya, iya. Nah, dari situ kan memang tadi yang kita baca di Sydney Morning Herald disebutkan bahwa Ben Bland ini setelah lebih dari belasan kali wawancara Jokowi gitu, sejak mulai dari Solo gitu. Jadi ini kelihatan dia cukup otoritatif bicara tentang Jokowi karena persinggungan dia dengan Jokowi tadi. Nah, tetapi yang saya ingin tanyakan pada Anda, mengapa kemudian buku ini muncul? Karena tadi kita muncul bahwa ada kecurigaan bagaimanapun ada Australia dari bagian dari negara-negara barat, dan sekarang peta geopolitik global yang sedang memanas terutama di Laut Cina Selatan. Saya kira dari perspektif Australia, dia ingin dapat semacam sinyal Indonesia itu proksi Amerika atau proksi Cina. Karena tentu Australia akan atur diplomasinya terhadap konflik di Cina Selatan tuh. Dan dalam buku itu justru diperlihatkan bahwa Indonesia nggak bisa dipercaya. Sebetulnya sinyalnya begitu. Karena mungkin dalam satu bab akan ditulis, karena udah diberitahu di dalam review tadi, bahwa dilema antara menjadi demokrasi dan otoriter belum bisa diselesaikan. Tapi saya sekaligus kasih kritik kalau itu temanya penulisnya, si Ben ini, bahwa sebetulnya dia bukan lagi kontradiksi antara memilih demokrasi dan otoriter. Presiden Jokowi tidak ada dalam kontradiksi itu. Kenapa? Karena Presiden Jokowi tiba ketika Indonesia sudah demokrasi itu. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa Presiden masih mau remake Indonesia ke arah demokrasi? Loh, dia nggak boleh lagi remake, dia justru sedang bikin desain yang memburukkan demokrasi. Lain misalnya kalau era awal reformasi,
semua orang ingin mendewasakan demokrasi. Nah, Jokowi itu presiden ketiga setelah reformasi, setelah Indonesia sudah demokrasi. Karena itu kalau indeks demokrasi kita turun terus, ya pertanyaannya mesti di situ, kenapa justru di era Jokowi indeks demokrasi kita turun? Nah, dalam perspektif politik internasional, kalau negara mengalami pemburukan demokrasi, itu artinya potensi otoritarianisme sedang meningkat. Jadi kira-kira Australia menangkap itu, bahwa kalau demokrasi menurun, ya trade-off-nya artinya ada penguatan regimentasi melalui pengerasan politik. Tentu Australia sebagai negara yang demokratis sangat tidak ingin bertetangga dengan negara yang punya kecenderungan menjadi otoriter. Nah, Presiden Jokowi saya kira di dalam buku itu digambarkan sebagai orang yang gagal memelihara demokrasi. Jadi gagal memelihara itu artinya tidak mampu untuk menghasilkan citizenship sebagai standar dari negara demokrasi itu. Jadi itu masalahnya. Iya, kalau bicara soal otoriter ini kan kita pernah jadi teringat juga satu tulisan, ada seorang akademisi dari Melbourne University kalau nggak salah, namanya Tim Lindsay, yang pernah menulis New Order itu. Tim Lindsay. Ya, dia menulis New Order, jadi apa? New Order baru gitulah ya. Iya, Order baru. Ya. Orde baru-baru. Orde baru-baru. Nah, saya ingin kembali menyoroti tentang kecenderungan Presiden Jokowi yang menghindari pertemuan-pertemuan forum internasional. Pernah dicatat di situ disinggung tadi juga di buku itu disebutkan bahwa tercatat Jokowi selama 5 tahun berturut-turut tidak pernah menghadiri sidang tahunan di PBB dan sebagainya. Padahal kita kan melihat bahwa Indonesia tidak mungkin dalam situasi sekarang tidak melibatkan diri dalam peta geopolitik global. Itu apa dampaknya secara internasional, Prof? Postur kita bahkan di Asia Tenggara hilang. Dulu kita ditakuti di zaman ASEAN, dianggap sebagai secara ekonomi kita menentukan pasar ASEAN. Secara geopolitik dianggap bahwa kemampuan strategi Indonesia itu di atas ASEAN, sehingga Presiden Soeharto dianggap sebagai betul-betul pemimpin ASEAN itu. Hanya bedanya mungkin sekretariat ASEAN pada waktu itu ada di Jakarta, sekretariat bisnisnya ada di Singapura. Jadi Singapura sebetulnya lebih brilian waktu itu, dia memilih sekretariat bisnis di Singapura dan Indonesia dikasih sekretariat politiknya. Jadi saya kira soal itu yang dianggap oleh Australia, bahwa Indonesia kenapa menurun postur politik luar negerinya itu. Dan memang seluruh dunia menganggap bahwa hilang pengertian awal buat Indonesia adalah proponen di dalam politik bebas aktif, di dalam upaya untuk balancing di Asia Tenggara. Nah, keterkaitan itu dengan politik Indonesia hari ini terbaca dalam sebut aja kritik publik terhadap kebijakan Presiden Jokowi yang terlalu berorientasi pada Cina. Walaupun orang mungkin menganggap tidak atau belum menjadi semacam kesepakatan dunia untuk mengatakan bahwa Indonesia ada di dalam jalur One Belt One Road, obor dari Cina. Tetapi pengetahuan itu juga bisa dibatalkan dengan anggapan lain, bahwa kenapa Indonesia hanya intensif berhubungan dengan Cina, tidak dengan negara-negara yang lain di Asia Tenggara. Jadi itu soalnya. Nah, gagalnya Presiden Jokowi untuk tampil sebagai pemimpin dunia itu juga berpengaruh terhadap kemampuan Indonesia untuk menjadi penengah bila terjadi konflik antara Amerika dan Cina di Cina Selatan. Karena suara Indonesia nggak pernah terdengar di dunia, jadi agak aneh kalau tiba-tiba Presiden Jokowi memberi komentar terhadap problem di Cina Selatan. Ngadiri sidang PBB nggak pernah, bagaimana dia tahu bahasa tubuh dari pemimpin-pemimpin di sekitar Pasifik terhadap kasus Cina Selatan. Itu soalnya tuh. Oke, tadi Anda menyebut gagalnya, tapi saya melihat sih tidak gagal. Tapi kelihatannya memang Presiden Jokowi justru menghindari itu. Jadi belum ada usaha. Kalau gagal itu kan dia sudah mencoba, tapi kemudian tidak berhasil kan gitu. Tapi kalau Presiden cenderung menghindari. Padahal kan situasi sekarang ini tidak memungkinkan kita untuk melepaskan diri, apalagi kembali mengisolasi diri gitu di dalam dunia yang semakin berkembang. Jadi lebih tanpa kalau menghindari itu nggak ada di dalam teori hubungan internasional. Menghindari itu problem psikologinya.
Iya, atau iya, iya. problem mentalnya kan. Nah, penghindaran itu dibaca oleh Australia sebagai gagal sebetulnya kan, gagal menjadi tokoh. Apa problemnya? Ya mungkin karena kemampuan debatnya kurang atau kemampuan untuk membaca politik internasional kurang. Kan bagaimanapun kalau Presiden Jokowi masuk ke forum internasional, dia akan disorot habis-habisan tuh, nggak bisa lagi pakai teleprompter kayak tadi di DPR atau pakai contekan, karena wartawan internasional akan doorstop untuk nanya tuh. Jadi nggak mungkin disiapin jawabannya tuh. Jadi ini soal kapasitas presiden. Jadi kita tahu semua itu, nggak perlu disembunyikan. Tapi itu sudah bisa dibantu. Tapi mungkin beliau sendiri memilih untuk tidak tampil dalam fora internasional karena soal-soal hambatan tadi tuh. Nah, ketidaktampilannya itu yang dibaca oleh publik internasional sebagai gagal menjadi pemimpin atau meneruskan tradisi SBY sebagai tokoh politik internasional tuh. SBY jauh dikenal sebagai tokoh politik internasional justru. Jadi orang bertanya, loh kenapa postur Indonesia tiba-tiba redup dalam fora internasional? Ya jawaban kita di dalam negeri karena kapasitas beliau yang tidak mencukupi. Nah, publik internasional nggak mau lihat kapasitasnya, tetap dia cuma mau bilang Indonesia gagal memimpin regional, politik regional. Oke, kemarin pada periode yang lalu itu kan ada yang menjadi semacam bempernya atau mensubstitusi lah katakanlah gitu kelemahan dari Presiden Jokowi ini kan ada Pak Yusuf Kalla yang selalu dalam forum internasional. Tapi kan belakangan Yusuf Kalla juga mengeluh bahwa nggak bisa terus-terusan harus Pak Yusuf Kalla yang mewakili. Nah sekarang dengan adanya Pak Ma'ruf Amin ini kan ada lubang besar di dalam diplomasi internasional kita yang tidak mungkin itu di take over oleh seorang Menlu apalagi seorang Menko gitu Bung Rocky. Saudara Herso terlalu cerdik untuk menduga bahwa kalau begitu mesti dicari tokoh yang punya akses ke politik internasional dan punya kapasitas. Ya mungkin Budi Gunawan atau Prabowo tuh apa begitu. Karena kalau fungsi dari Pak JK sebagai wakil nggak bisa dilakukan oleh Ma'ruf Amin ya mungkin itu juga alasannya sehingga rumor hari ini adalah soal penggantian wakil presiden tuh. Tapi lepas dari itu, kita ingin sebetulnya ada tim yang memperbaharui citra kita di dalam politik internasional. Paling nggak beberapa dubes lakukan hal yang sama, hal-hal yang tidak bisa dilakukan presiden. Tapi saya baca di dalam pemberitaan, dubes kita itu lebih suka untuk menjadi duta pariwisata daripada duta pikiran politik gitu kan. Dubes-dubes di Eropa itu sibuk untuk saling bikin webinar dan promosiin baju adat, musik adat itu. Padahal postur kita nggak dikenal di situ. Itu soft power kita untuk diplomasi. Tetapi soft power hanya boleh diucapkan atau hanya berfungsi kalau hard power kita dikenal dunia dan itu tidak mungkin digantikan oleh siapapun. Karena presiden adalah penentu watak politik internasional kita. Nah itu nggak kelihatan kan. Jadi dubes-dubes juga tiba-tiba sekedar jadi pajangan semacam SPG dari negara, mempromosikan tempat-tempat wisata itu bisa dilakukan orang lain lah sebetulnya kan. Bisa diminta influencer justru yang bisa dikirim ke luar negeri untuk lakukan itu. Dubes nggak perlu lakukan itu. Dubes itu adalah cermin dari pikiran presiden di dalam pertarungan diplomasi internasional. Dan itu nggak terlihat. Apalagi dalam keadaan ada ketegangan di Eropa, di Timur Tengah, di Cina Selatan. Jadi ini yang gagal diperlihatkan oleh Presiden Jokowi. Nah, mungkin akan ada bab di dalam buku Man of Contradiction yang menerangkan mengapa Presiden Jokowi tidak mampu untuk mengucapkan pikiran politik luar negeri itu. Itu akan dikatakan ya dia fokus di dalam negeri, ya dengan sendirinya itu bukan fokus dalam negeri memang adalah tugasnya. Tapi politik internasional Indonesia dari zaman persiapan kemerdekaan sudah dikenal sebagai jago di dalam pertarungan argumentasi politik dunia. Bung Rocky, jadi kalau kita lihat kita bicara tentang bahwa kita betul-betul saat ini secara diplomasi internasional sangat lemah. Padahal kita tahu tadi salah satu yang menjadi persoalan kita kemudian bahwa kita dinilai terlampau dekat Cina dan kemudian gagal menyeimbangkan dengan kekuatan-kekuatan lain adidaya terutama dalam hal ini Amerika kan. Iya. Ya itu
itu yang menjadi catatan buruk kita kan. Bukan sekedar era ini, orang akan ingat bahwa Indonesia pernah mengalami buta huruf dalam politik internasional. Kan itu buruk banget kan? Ya. Akan dicatat dalam sejarah diplomasi dunia bahwa Indonesia pernah gagu di dalam forum-forum internasional. Dan orang akan analisis kenapa begitu. Mungkin juga orang akan tiba pada kesimpulan satu waktu nanti bahwa Indonesia sengaja lakukan itu supaya supaya mampu menyembunyikan proksi dia dengan Cina yang berlebihan. Tapi juga itu akan terbaca. Lain kalau Indonesia misalnya juga gagu terhadap Cina, tapi kan bahkan berkali-kali investor Cina mampir ke Indonesia, pindahkan relokasi ke Jawa, jangan ke Vietnam, jangan banyak ke Thailand segala macam. Bahkan sampai presiden mesti sekedar melayani investor Cina, dia kasih kesan bahwa silahkan kita siapkan lahan dengan konsekuensi menggusur lahan-lahan penduduk. Kita siapkan sumber daya dengan konsekuensi merusak hutan. Kan itu bagian buruk dari diplomasi kita kan. Diplomasi ekonomi dunia kita akan dianggap bahwa presiden itu memang hanya terikat dan membutuhkan investor Cina, investor yang lain diabaikan. Okay. Nah, dunia sekarang hitungannya lengkap. Kalau Anda mau berdiplomasi hanya dengan modal untuk mengundang satu investor, itu artinya Anda terikat dengan masa depan Anda diikat oleh si investor. Nah, dalam politik dunia orang anggap bahwa Cina selalu memberi iming-iming dengan segala macam kemampuan persuasinya untuk kemudian mengambil alih aset yang dijaminkan di dalam perjanjian internasional, dalam perjanjian bisnis internasional. Ya. Itu yang terjadi di Afrika, terjadi di beberapa negara Asia, tuh, bahwa Cina akhirnya menguasai aset. Jadi itu juga yang dikhawatirkan oleh dunia internasional kalau balance of trade di Asia itu tidak terlihat sebagai just balance of trade, tidak terlihat sebagai adil terhadap kawasan Asia. Yang lebih dikenal sebagai jebakan hutang itu ya? Bagaimana dengan investasi? Ya, itu jebakan hutang yang berakibat jebakan politik dan penguasaan ekonomi dan hegemoni pada akhirnya. Ya, nah dengan latar belakang semacam itu, kita tadi mendengar dan kemudian juga muncul di media bagaimana optimisme dari Presiden bahwa masa pandemi ini, masa krisis ini bisa justru dibajirkan semacam lompatan kita untuk lebih maju. Menurut Anda ini banyak orang kemudian menjadi lebih sinis bahwa ini hanya menebar semacam harapan palsu lagi. Apakah Anda sepakat dengan pandangan semacam ini? Lebih dari sepakat lah. Lebih sepakat ya? Kan ya, Presiden dengan pakaian adat yang dianggap sebagai salah kostum atau apapun, mengucapkan sesuatu yang udah berkali-kali orang nggak percaya. Kan dulu beliau mengatakan, mari kita rebut masa depan dan mengarahkan pertumbuhan ekonomi kita meroket. Gitu. Kata meroket itu adalah bahasa 3-4 tahun lalu. Sekarang mari kita lakukan lompatan besar. Gitu. Itu sama seperti Deng Xiaoping dulu, ini grit yang dasar dari ilmunya itu lompatan besar ke depan. Nanti orang asosiasikan lagi nih bahwa Presiden sedang mengutip pemimpin Cina tuh lompatan besar ke depan. Tapi saya nggak anggap itu. Saya lebih menganggap bahwa ada frustrasi pada kabinet sehingga nggak bisa lagi menghasilkan narasi yang masuk akal. Lompatan besar itu bagaimana? Dari wacana roket sekarang diganti dengan lompatan kodok gitu. Kalau lompatan besar kan cuma kodok yang mampu melompat secara tiba-tiba dan dia nggak tahu hinggap di mana. Nah, kalau lompatan kodok itu arahnya ke kolam tapi hinggapnya di pohon itu kan jadi sasaran ular nanti di pohon itu diterkam ular. Jadi kira-kira begitu tuh wacana berubah tapi mental tetap. Kan sidang kabinet mempersiapkan pidato presiden sebagai antar masalah-masalah ekonomi. Kan dia mesti tahu kenyataan tuh. Barusan seminggu lalu sering melihat ngeluang mungkin terlalu optimis kalau kita capai growth di semester ketiga tuh.
itu yang ngomong kasir, yang tahu bahwa kaki kodoknya tuh udah kepotong separuh, nggak lompatan dipinjang. Dia presiden bilang kita lakukan lompatan besar. Saya mau tahu gimana cara Sri Mulyani menyembunyikan wajahnya, atau bagaimana dia menunduk supaya nggak kena kaki kodok waktu lompat. Kan itu yang disebut sebagai analisa rasional terhadap itu. Nah kalau di luar negeri udah pasti dibully, akan diperlihatkan nih statistiknya mengatakan tidak mungkin ada lompatan besar, bahkan lompatan sedang nggak bisa itu. Jadi nanti judul Qurannya akan ada lompatan besar menuju kolam gitu. Kan enak kan kalau dibikin judul gitu kan. Jadi apa artinya? Ya tenggelam. Kalau lompat ke kolam kan artinya tenggelam, bukan lompat ke pohon yang ingin melampaui roket. Jadi ini kelihatannya ada kekacauan di dalam kabinet sehingga selalu mau menimbulkan optimisme, padahal faktanya adalah pesimisme. Jadi ini sesuai juga dengan bukunya Ben tadi, bahwa this is the man of contradiction. Gitu selalu ya. Bikin kontradiksi itu. Iya itu. Nah ini bisa jadi pembenaran terhadap bukunya Ben tadi. Dengan ya. Karena betul juga bahwa bagaimana mungkin seorang kasir yang Anda sebut tadi, Sri Mulyani, menyatakan bahwa Indonesia minus 5,2% kalau tidak salah ya. Dan kemudian Jokowi 5,3 ya. Jokowi kemudian menjadikan lompatan. Yeah. Ini benar-benar buat orang jadi bingung nih. Dari mana kira-kira dasar optimisme presiden itu diperoleh? Kan waktu beliau mengatakan meroket, di kepala beliau dia ucapkan kita akan 2 digit, karena itu kita akan meroket. Okay. Sekarang minus 5,3 mau melakukan lompatan besar, kan di mana otaknya gitu. Kan tanpa COVID pun nggak mungkin, apalagi ada COVID. Jadi apa yang disebut melompat sebetulnya? Jangan-jangan yang dimaksud, yang belum maksud, mari kita melompat-lompat di tempat, itu kan? Itu juga lompatan besar kan, melompat-lompat di tempat. Tapi lompat-lompat di tempat itu menyehatkan, Bung Rocky. Kalau konsisten Anda melakukan lompatan di tempat itu bisa tetap menyehatkan dari sisi tubuh kan. Iya, kalau orangnya rutin olahraga, kalau kurang olahraga, ambenya justru yang jadi masalah kalau lompat-lompat di tempat. Oke, jadi saya kira sebelum kita membaca buku tentang Man of Contradiction tadi, dengan fakta-fakta yang ada sekarang pun kita sudah bisa memahami ya mengapa kemudian muncul judul semacam itu gitu ya. Iya, jadi selalu ada yang tajam sebenarnya pada jurnalis. Jadi dulu di awal Orde Baru juga ada buku ditulis oleh judulnya The Indonesian Tragedy, tragedi Indonesia itu. Yang nulis itu ada itu namanya tuh kayak Brian May, kayak nama gitaris Queen itu. Gitaris Queen ya. Nama penyanyi Queen. Namanya Brian May. Dia wartawan dari AFP itu. Apa namanya itu AFP ya? Prancis punya itu. French Agency, Pak. Agency French Press itu. Kantor berita Prancis. Dia nulis tentang Indonesian Tragedy. Sekarang ada judul buku Jokowi's Contradiction itu. Jadi kita percaya bahwa kalau yang nulis adalah mantan wartawan, itu pasti ada motif yang ingin mendidik publik karena dia punya data. Nah, itu saya juga selalu membaca tulisan dari wartawan senior Herz Beno Arif yang seringkali nanti suatu waktu dia akan menulis biografi dari presiden, saya nggak tahu judulnya apa. Mungkin dia akan kasih judul Presiden RI lompat-lompat di tempat. Oke, saya kira kita tunggu buku yang cukup menarik ini, karena bagaimanapun juga penting untuk melihat, kita bercermin gitu ya dengan melihat buku yang ditulis bangsa asing. Karena kadang-kadang kalau kita sendiri disebut tidak objektif gitu. Apalagi Anda selalu melihat angle-nya dari situ. Oke, terima kasih, Bang. Iya.